everyone, welcome to our review book content. Perkenalkan, nama saya Aldi Junior. Perkenalkan, nama saya Nazwa Gaida Ashihal. Kami merupakan mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2022 dari Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mereview sebuah buku yang berjudul Postwar: A History of Europe, Science 1945, karya Tony Judge. Nah, buku setebal 900 halaman ini diterbitkan pada tahun 2005 yang merupakan karya komprehensif pasca Perang Dunia Kedua. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mereview bukunya, izinkan kami untuk memperkenalkan siapa Tony Judge ini. Jadi, Tony Robert Judge atau yang kita kenal sebagai Tony Judge merupakan seorang sejarawan, penulis dan profesor yang lahir di London pada tahun 1948. Ia merupakan profesor dari Universitas Inggris Amerika yang berspesialisasi dalam sejarah Eropa. Nah, namun Tony Judge ini pindah ke New York dan menjabat sebagai profesor di Eric Maria Remarque dalam studi sejarah Eropa. Nah, ia juga menjabat sebagai direktur Institut Eric Maria Remarque di New York University. Nah, oke, teman-teman, sesuai judul bukunya, buku ini akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting, dinamika sosial politik, perkembangan ekonomi, serta isu-isu krusial yang mana merubah wajah Eropa sejak Perang Dunia Kedua selama 60 tahun. Nah, dalam review kali ini kami akan mengkaji isi buku, mengupas cara penulisan Tony Judge dan menyoroti kelebihan dan kekurangan dari buku ini sehingga apakah buku ini layak untuk dibaca atau tidak. Ya, jadi kami akan merekomendasikan apakah buku ini layak atau tidak untuk kalian baca Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita terjun ke review buku Postwar: A History of Europe, Science 1945, karya Tony Judge. Saksikan video reviewnya. Buku yang berjudul Postwar: A History of Europe, Science 1945, karya Tony Judge adalah sebuah buku sejarah yang mempelajari tentang sejarah Eropa sejak akhir Perang Dunia II hingga awal abad ke-21. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh The Penguin Press pada tahun 2005 di New York. Buku ini terdiri dari 24 bab yang mana membahas tentang berbagai aspek sejarah Eropa, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Buku ini juga mempelajari tentang bagaimana Eropa dibangun kembali setelah perang dan bagaimana Eropa mengalami perubahan besar-besaran setelah runtuhnya Uni Soviet. Ke-24 bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu Postwar pada kurun waktu 1945 sampai dengan tahun 1953. Lalu bagian kedua Prosperity and its Discontent pada kurun waktu 1953 sampai dengan 1971. Bagian ketiga adalah Recessional, yaitu pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1989. Dan bagian terakhir adalah After the Fall, yaitu pada kurun waktu tahun 1989 sampai dengan 2005. Tony Judge pertama kali berpikiran untuk menulis buku ini yaitu pada tahun 1989, yang mana pada saat itu beliau baru kembali dari Praha. Ia tergerak untuk menulis setelah melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Eropa pada saat itu. Menurutnya, tercantum dalam buku, apapun bagian yang akan diambil oleh Eropa di tahun-tahun mendatang, kisah yang sudah dikenal dan rapi tentang apa yang terjadi sebelumnya telah berubah untuk selamanya. Tampak jelas bagi saya, pada bulan Desember yang dingin di tengah-tengah Eropa itu, bahwa sejarah Eropa pasca perang harus ditulis ulang. Dalam bagian pertama, Judge membahas tentang kondisi Eropa setelah perang. Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Eropa menghadapi tantangan besar untuk memulihkan diri dari kerusakan masif akibat perang. Kota-kota utama hancur, infrastruktur rusak parah, terjadi perpindahan besar-besaran pengungsi, dan krisis kemanusiaan yang parah seperti kelaparan dan penyebaran penyakit. Tantangan moral dan psikologis juga berat, dengan trauma mendalam dari perang, Holocaust, dan pengalaman hidup di bawah pendudukan Nazi.
Banyak keluarga yang terpisah, anak-anak kehilangan orang tua dan rasa percaya terhadap otoritas serta institusi yang hancur. Secara politik, Eropa terpecah menjadi dua blok barat yang demokratis di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan timur yang komunis di bawah kendali Uni Soviet. Perselingan dan ketegangan antara kedua blok ini memicu awal Perang Dingin. Di Eropa Barat sendiri, perekonomian dibantu pulih melalui program pemulihan Eropa atau yang dikenal sebagai Marshall Plan dari Amerika Serikat. Namun, di Eropa Timur, negara-negara jatuh di bawah pengaruh Soviet dan mengadopsi sistem ekonomi sosialis yaitu model Soviet. Pada bagian ini terdapat 6 bab dan satu koda yang berjudul The End of All Europe pada halaman 226. Pada periode 1953 sampai dengan 1971, Judge menandai dengan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa Barat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, dan lainnya mengalami boom ekonomi, industrialisasi yang pesat, dan peningkatan standar hidup secara dramatis. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, investasi infrastruktur, kemajuan teknologi, pembentukan pasar bersama Eropa, serta ketersediaan bahan bakar murah berkontribusi pada pertumbuhan ini. Kelas pekerja mendapat upah yang lebih baik serta akses pada barang-barang konsumen. Namun, di balik kemakmuran ini muncul rasa tidak puas dan protes di kalangan generasi muda terhadap nilai-nilai mapan, otoritas, materialisme, dan konservatisme masyarakat. Gerakan sosial seperti protes mahasiswa di Paris pada tahun 1968 yang mana menuntut reformasi sosial yang lebih liberal dan egaliter. Di Eropa Timur yang komunis, negara-negara mengalami pertumbuhan ekonomi namun dengan tingkat yang lebih rendah. Represi politik, stagnasi, dan ketidakefisienan menghambat kemajuan. Kudeta 1968 yang terjadi di Cekoslowakia dan kebangkitan solidaritas di Polandia mencerminkan ketidakpuasan rakyat. Dalam bagian ketiga sendiri, yaitu resesional tahun 1971 sampai dengan 1989, Judge mengeksplorasi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di seluruh benua, termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan politik seperti krisis minyak, serta upaya integrasi Eropa melalui Uni Eropa. Kesimpulan bagian ini menyoroti perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan global, perubahan politik dalam beberapa negara Eropa, serta pergeseran budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Di bagian terakhir sendiri atau bagian keempat, yaitu After the Fall tahun 1989 sampai dengan 2005, Judge mengeksplorasi periode penting dalam sejarah Eropa pasca Perang Dingin. Judge membahas berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, termasuk integrasi Eropa, perubahan politik di negara-negara bekas blok timur, globalisasi, dan tantangan ekonomi serta sosial yang dihadapi oleh negara-negara Eropa. Kesimpulan bagian ini menyoroti transformasi politik dan ekonomi, perubahan dalam persepsi identitas Eropa, serta dampak globalisasi pada Eropa pasca Perang Dingin. Pada bab terakhirnya, Judge mengeksplorasi sifat memori itu sendiri di Eropa, khususnya bagaimana negara-negara yang berbeda telah menegosiasikan beting berbatu dari ingatan Holocaust. Seperti yang ia tekankan, sebuah bangsa harus terlebih dahulu mengingat sesuatu sebelum dapat mulai melupakannya. Judge mengakhiri bukunya dengan menceritakan sebuah lelucon populer dari era Soviet, yang mana seorang pendengar menelpon radio Armenia dengan sebuah pertanyaan, apakah mungkin meramalkan masa depan? Lalu dia menjawab, ya, tidak masalah. Kami tahu persis seperti apa masa depan itu. Masalah kita adalah masa lalu yang terus berubah. Disitulah tulis Judge. Letak tantangannya, jika di tahun-tahun mendatang kita ingin mengingat mengapa membangun semacam Eropa dari krematorium Auschwitz tampak begitu penting, hanya sejarah yang dapat membantu kita. Sebuah review buku tidak akan lengkap tanpa memberitahu kelebihan dan kekurangan sebuah buku itu sendiri. Kelebihannya yang pertama adalah kedalaman penelitian. Buku ini menunjukkan kedalaman penelitian yang luar biasa, mencakup berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Eropa pasca Perang Dunia Kedua.
Lalu yang kedua adalah kemampuan Judge untuk menggabungkan analisis yang luas dengan detail yang sangat rinci. Judge menawarkan cerita yang sangat rinci dan mendalam tentang sejarah Eropa, mulai dari keputusan strategis yang diambil oleh pemimpin dunia hingga pengalaman pribadi orang-orang Eropa biasa. Ia juga menawarkan analisis yang sangat rinci tentang bagaimana Eropa mengalami perubahan, perkembangan, dan transformasi dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang ketiga adalah penekanan pada tema utama. Buku ini berhasil menyoroti tema utama dalam sejarah Eropa pasca Perang Dunia Kedua, termasuk integrasi Eropa, konflik ideologi, dan perubahan sosial. Untuk kekurangan sendiri dari buku ini adalah yang pertama, panjangnya buku. Sebagai karya sejarah yang komprehensif, buku ini bisa menjadi sangat panjang dan terperinci, sehingga mungkin menjadi sulit bagi beberapa pembaca untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua adalah fokus Judge pada setengah barat Eropa, terutama Prancis dan Jerman. Lalu yang terakhir adalah kompleksitas bahasa. Beberapa pembaca mungkin menemukan bahasa yang digunakan Tony Judge terlalu kompleks atau akademis, yang dapat menghambat pemahaman bagi pembaca yang kurang terbiasa dengan sejarah atau ilmu sosial. Meskipun buku Postwar A History of Europe Since 1945 karya Tony Judge adalah karya yang sangat dihargai dan memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah Eropa pasca Perang Dunia Kedua, buku ini mungkin tidak cocok untuk semua pembaca khalayak umum. Meskipun buku ini mudah dipahami, namun panjang dan kedalaman analisisnya dapat menjadi intimidasi bagi beberapa pembaca yang mencari bacaan yang lebih ringan atau yang lebih spesifik dalam cakupan topiknya. Namun, bagi mereka yang memiliki minat dalam sejarah Eropa, politik, atau sosial, buku ini akan menjadi sumber yang berharga dan sangat amat direkomendasikan untuk dibaca. Tetapi bagi pembaca yang tidak terlalu tertarik pada topik tersebut, buku ini mungkin terlalu mendalam dan panjang. Nah, teman-teman, bagaimana review bukunya? Bagaimana menurut kalian tentang isi video review kita gitu? Jadi bisa komen gitu pendapat kalian mengenai buku ini gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video review buku dari kami mengenai buku apa? Postwar A History of Europe Since 1945 ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan internasional. Semoga bermanfaat Dan menambah informasi untuk kita semua. ya, betul sekali, dan ya sampai jumpa lagi. Bye.